Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Limpat Nur Rahmat, SPD, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Rombel B akan sedikit memaparkan mengenai endurance atau daya tahan tubuh. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Octavian Nurdiansah, yang kedua ada Hasan Syakalifi, lalu ada Yulinda Rahmaningrum. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung menuju ke materi. Bisa di next, Mas Fian. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Octavian. Kepada Mas Octavian, dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Kakak atas waktunya. Yang pertama yaitu definisi endurance. Endurance atau daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas dalam waktu yang lama tanpa mengalami rasa lelah yang berlebihan. Endurance dalam olahraga dibagi menjadi dua, yaitu daya tahan umum atau general endurance, disebut juga dengan basic endurance, dan daya tahan spesial atau special endurance atau sprinting endurance. Yang kedua adalah general endurance. General endurance adalah kemampuan organisme atlet untuk melawan kelelahan yang timbul akibat beban latihan dengan intensitas rendah dan menengah. Semakin baik general endurance yang dimiliki oleh seorang atlet, maka dia akan bisa bertahan lebih lama beraktivitas di cabang olahraga yang dia jalani. Kedua, special endurance. Special endurance atau daya tahan spesial adalah kemampuan organisme atlet untuk melawan rasa lelah akibat beban latihan dengan intensitas maksimal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Yulinda. Kepada Mbak Yulinda, dipersilakan. Terima kasih Mas Kakak atas waktunya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Yang pertama, latihan atau exercise. Tingkat kebugaran dapat diukur dari volume dalam mengkonsumsi oksigen saat latihan pada volume dan kapasitas maksimum. Kelelahan atlet yang dirasakan akan menyebabkan turunnya konsentrasi. Yang kedua ada makanan. Pola makan yang baik penting bagi tenaga. Diet yang benar dan konsisten akan terlihat hasilnya saat berlatih. Beberapa pedoman umum nutrisi olahragawan. Yang pertama, makanan mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, karbohidrat dan lemak merupakan zat yang digunakan untuk pembakaran. Yang ketiga, kebutuhan protein selama latihan tidak terlalu meningkat. Yang keempat, vitamin dan mineral perlu untuk metabolisme. Next. Selanjutnya, tujuan endurance. Yang pertama, meminimalisir dari terserangnya penyakit. Yang kedua, meningkatkan kesehatan pada tubuh. Kemudian, manfaat endurance. Yang pertama, menjaga jantung. Jantung adalah hal yang sangat penting. Tubuh manusia terdiri dari berbagai organ yang saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Gangguan pada satu organ tubuh akan mengakibatkan organ tubuh yang lain tidak mampu bekerja secara maksimal. Dan jantung adalah salah satu organ yang sangat vital dan menjadi mesin kehidupan dalam tubuh manusia karena berfungsi sebagai pompa yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga sistem peredaran darah. Menjaga sistem peredaran darah, mengingat perannya yang sangat vital, menjaga peredaran darah berfungsi optimal tentu harus diperhatikan. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Kakak. Lalu untuk slide berikutnya akan saya jelaskan mengenai bentuk latihan endurance. Endurance ini dibagi menjadi dua, yaitu
endurance atau daya tahan otot, dan daya tahan peredaran darah dan pernapasan. Untuk melatih daya tahan otot, kita bisa melakukan workout dengan dilakukan di rumah saja, seperti push up, sit up, pull up, squat, dan plank. Push up ini merupakan melatih otot bagian lengan, tangan, dan dada. Sit up dapat melatih otot pada bagian perut. Lalu untuk pull up dapat melatih otot bagian punggung dan lengan. Squat merupakan bentuk pelatihan otot pada bagian paha, pinggul, dan kaki pada bagian bawah. Lalu untuk plank dapat melatih kekuatan otot perut. Yang berikutnya ada olahraga kardio selama 15-30 menit secara rutin. Olahraga kardio ini meliputi jalan, jogging, bersepeda, lalu masih terdapat lagi olahraga kardio lainnya. Olahraga kardio yang dilakukan secara rutin 15-30 menit setiap hari akan memberikan dampak yang positif terhadap paru-paru dan jantung pada seorang. Lalu yang ketiga ada interval training. Interval training merupakan bentuk latihan yang lebih berat lagi dibandingkan dengan olahraga kardio. Interval training ini memadukan antara berolahraga, lalu istirahat, berolahraga lagi, dan istirahat. Interval training ini dapat dilakukan dengan cara kita berlari sprint sepanjang 100 meter, lalu jogging sepanjang 50 meter, sprint lagi 100 meter, lalu jogging lagi 50 meter. Hal ini bisa dipadu-padankan dengan olahraga-olahraga lain. Lalu next, Mas. Untuk yang selanjutnya adalah model pengukuran endurance. Yang pertama ada tes kesemaptaan yang biasa dilakukan di seleksi untuk TNI dan Polri. Tes kesemaptaan ini meliputi lari 12 menit, terus ada shuttle run angka 8, lalu ada push up, sit up, pull up, dan juga renang. Tujuan dari lari 12 menit ini untuk mengetahui bagaimana ketahanan dalam kinerja paru-paru dan jantung manusia. Lalu untuk shuttle run ini bertujuan untuk melihat bagaimana kuat, kelincahan, dan kecepatan. Lalu untuk selanjutnya ada push up, sit up, pull up. Ini mampu mengukur daya tahan otot pada manusia. Yang kedua ada yo-yo test. Yo-yo test ini hampir sama dengan grip test. Yo-yo test memadukan antara olahraga atau sprint biasanya, sprint, lalu istirahat. Sprint lagi, istirahat lagi. Sprint lagi, istirahat lagi. Begitu dengan adanya hitungan-hitungan pada pengaturannya. Next, Mas. Nah, untuk video yang kali ini ada video workout. Bisa kita lihat bersama-sama.
Baik, sedikit menjelaskan, untuk video yang pertama tadi merupakan video workout, yaitu push up, sit up, lalu yang terakhir squat. Pada proses penerapannya, kita bisa melakukan 10 kali push up, 10 kali sit up, 10 kali squat, dengan pengulangan-pengulangan yang bisa divariasi masing-masing. Lalu untuk video yang kedua merupakan video olahraga kardiovaskular, yaitu jogging. Jogging ini bisa kita lakukan 15 sampai 20 menit setiap harinya, menyesuaikan dengan daya tahan tubuh setiap orang. Lalu untuk video yang ketiga merupakan video interval training. Pada video tadi diperagakan bahwa kita lari, jogging dengan kecepatan 70% sejauh 100 meter. Lalu 50 meter kita berjalan untuk recovery tubuh. Lalu jogging lagi dengan kecepatan 70% sejauh 100 meter. Lalu setelah itu berjalan lagi. Pada penerapannya kita bisa lebih memvariasikan gerakan-gerakannya. Bisa saja kita lakukan dengan sprint dengan kecepatan 100% sejauh 100 meter, lalu jogging 50 meter dengan kecepatan 50%. Begitu pengulangan-pengulangannya bisa divariasikan sesuai dengan daya tahan tubuh setiap orang masing-masing. Lalu untuk sesi berikutnya akan ada sesi tanya jawab. Kami dari kelompok 2 Rombel B sudah memberi kesempatan kepada teman-teman yang pada kesempatan kali ini belum bisa ikut dalam presentasi ini. Kami sudah mencatat kurang lebih 3 pertanyaan dari teman-teman yang nanti akan coba kami jawab satu persatu. Yang pertama adalah buat serta bagaimana cara meningkatkan daya tahan jantung tersebut. Mungkin akan kami tampung terlebih dahulu, akan saya bacakan semua, lalu kita akan coba menjawab satu persatu. Pertanyaan kedua, apakah baik berolahraga, khususnya melatih endurance pada saat sakit atau demam? Lalu bagaimana penjelasannya? Yang ketiga, apakah orang kurus lebih memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik daripada orang gemuk? Mungkin kepada teman-teman dari kelompok 2, saya persilakan untuk menjawab. Ya, mohon izin Mas Jaka. Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu cabang olahraga apa yang membutuhkan daya tahan jantung yang kuat, serta bagaimana cara meningkatkan daya jantung tersebut. Cabang olahraga yang membutuhkan daya tahan yang kuat yaitu sebenarnya setiap cabang olahraga seharusnya memiliki daya tahan yang kuat. Seperti sepak bola, basket, kemudian bulu tangkis, hampir semua cabang olahraga harus memiliki daya tahan jantung yang kuat. Dan untuk cara meningkatkannya itu juga beraneka macam. Seperti olahraga juga dapat meningkatkan. Contohnya olahraga renang, kemudian bersepeda, kemudian berjalan-jalan juga termasuk dalam cara meningkatkan daya tahan jantung yang kuat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Fian untuk jawabannya untuk pertanyaan nomor 1. Lalu beranjak ke pertanyaan nomor 2, apakah baik berolahraga khususnya melatih endurance pada saat sakit atau demam? Lalu bagaimana penjelasannya? Saya akan coba menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Berdasarkan pemahaman saya, ketika orang sakit itu tubuh merespon dengan cara kita akan lebih banyak beristirahat. Jadi ketika kita sakit, akan lebih baik ketika kita beristirahat saja. Tidur, makan dengan cukup, minum secukupnya,
lalu minum obat jika diperlukan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita harus selamanya di tempat tidur? Apakah kita harus selamanya beristirahat? Nah, dapat saya katakan tidak. Kita dapat melakukan olahraga-olahraga kecil, seperti berjalan santai, bersepeda dengan intensitas yang rendah ke sedang, dan dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Dengan begitu, kita akan dapat sembuh atau imun kita dapat kembali dengan baik, lalu penyakit tersebut akan pergi dan kita akan kembali sehat. Lalu ketika kita sehat, sebaiknya kita berolahraga lagi. Olahraga dengan intensitas yang rendah ke sedang, lalu sedang ke tinggi. Jangan terlalu memforsir untuk langsung ke olahraga tinggi. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin Mas Fian atau Mbak Yulinda ingin menambahkan. Baik, cukup. Untuk pertanyaan ketiga, apakah orang kurus lebih memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik daripada orang gemuk? Silakan bagi teman-teman. Saya izin menjawab. Pertanyaannya tadi, apakah orang kurus lebih memiliki daya tahan daripada orang gemuk? Dan kalau iya, kenapa? Jawabannya, ya, menurut saya orang kurus beristirahat lebih banyak dan mengeluarkan gaya yang lebih pendek serta intens. Orang kurus cenderung memiliki daya tahan yang lebih karena mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih untuk membawa keliling lemak pada tubuh. Misalnya kita lihat pelari maraton papan atas, mereka memiliki hanya sekitar 5% lemak tubuh. Lemak cenderung bersifat tidak bereaksi dan memberikan kalori tambahan pada tenaga yang dikeluarkan. Begitu jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Kakak. Siap, terima kasih Mbak Yulinda atas jawabannya. Mungkin kami rasa cukup untuk presentasi dan sesi tanya jawab kali ini. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari presentasi dan tanya jawab tadi, yaitu endurance atau daya tahan tubuh merupakan kemampuan seseorang dalam beraktivitas secara lama dan tidak menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Endurance ini terbagi menjadi dua, yaitu daya tahan umum dan khusus. Daya tahan umum merupakan daya tahan tubuh umum, merupakan kemampuan menahan lelah intensitas dengan intensitas latihan rendah ke sedang. Lalu daya tahan khusus yaitu kemampuan untuk menahan lelah dengan intensitas latihan yang berat. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh yaitu latihan, lalu yang kedua ada makanan. Yang berikutnya adalah tujuan dan manfaat. Dengan tujuan dan manfaat latihan daya tahan tubuh ini, kita dapat meningkatkan imunitas tubuh, menjaga sistem kerja jantung dan paru-paru, lalu meningkatkan kebugaran jasmani. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dengan melatih daya tahan tubuh ini. Lalu ada bentuk latihan dan daya tahan tubuh. Bentuk latihan ini tergolong menjadi dua, yaitu latihan untuk melatih daya tahan otot, lalu ada latihan untuk melatih daya tahan peredaran jantung dan paru-paru. Dan setiap kategori tersebut memiliki bentuk latihannya masing-masing. Untuk latihan otot bisa kita melakukan push up, sit up, pull up, dan plank. Lalu untuk latihan daya tahan kardiovaskular atau peredaran jantung dan paru-paru, kita bisa melakukan jalan santai, bersepeda, lalu jogging, dan masih banyak lagi. Lalu yang berikutnya ada model pengukuran. Untuk pengukuran daya tahan tubuh ini kita bisa melakukan dengan tes kesamaptaan, yaitu meliputi lari 12 menit, lalu ada shuttle run, push up, sit up, pull up,
dan masih banyak lagi. Lalu yang berikutnya ada yoyo test dan blip test. Yoyo test dan blip test ini merupakan bentuk pengukuran yang dibantu dengan audio. Yang dalam penerapannya kita juga membutuhkan salah satu instruktur untuk memperhatikan bagaimana peningkatan stamina dan penurunan stamina ketika kita melakukan pengukuran tersebut. Sekian dari kelompok 2, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.